Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 8. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat Xiao Chen yang berjuang untuk berdiri, ia tampak sangat lemah. Tang He bertindak seolah-olah ia telah merencanakan segalanya. Jika kau tidak membunuh 3 orang dari klan Tangku, demi klan Xiao, aku bisa saja melepaskanmu setelah kau menyerahkan buah merah Naschen. Wajah pucat Xiao Chen menampakkan senyum dingin, jangan munafik begitu. Kalau kau tidak mencoba membunuhku duluan, apa aku akan menyerang kelompokmu? Menggenggam erat lunar shadow di tangannya, Xiao Chen terbatuk ringan sambil melanjutkan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk melawanmu? Tang He tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, meskipun aku telah menghabiskan sebagian besar esensiku, seharusnya masih lebih dari cukup untuk menghadapi seorang murid bela diri kelas rendah yang terluka parah. Aku hanya butuh 1 jari. Sungguh hina, ini adalah seorang Grandmaster bela diri yang melawan seorang murid bela diri kelas rendah. Dalam hal kekuatan, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Xiao Chen memasang ekspresi jijik yang tak tersamar. Kembalinya naga Asure adalah jurus pertama dari teknik bela diri peringkat surga, tebasan naga. Ini adalah teknik bela diri eksklusif dari teknik bela diri naga Asure. Saat menggunakannya, seseorang akan mampu melompati lautan bagaikan naga dengan cara yang agung dan kuat. Menurut legenda, naga tersembunyi dari jurang adalah Raja 4 Lautan, dan naga yang melonjak di alam semesta adalah Tiran Langit. Selama ada air, ia akan mampu menunjukkan kekuatan tak terbatas. Kembalinya naga biru merujuk pada naga yang melompat keluar dari laut, membawa kekuatan laut, dan bahkan menyebabkan sungai mengalir mundur. Catatan TL, sejujurnya, saya tidak terlalu yakin dengan paragraf ini dan mungkin akan mengubah terjemahannya di masa mendatang. Xiao Chen berpikir dalam hati, kembalinya naga biru hanyalah langkah awal dari tebasan penakluk naga. Melihat Tang He yang memasang ekspresi rumit, ia tersenyum, 1 jari. Jangan menangis karena terkejut nanti. Tang He memperhatikan Xiao Chen berjuang untuk terakhir kalinya, seolah-olah ia seekor kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Dari jarak sedekat itu, ia tidak takut Xiao Chen akan menggunakan teknik melarikan diri yang aneh. Tak terganggu oleh nada bicara Xiao Chen, ia tersenyum, aku bilang aku hanya akan menggunakan 1 jari, jadi aku hanya akan menggunakan 1 jari. Gumpalan api berkumpul di atas jari Tang He. Menggerakkan esensinya dan berteriak, api itu terbang menjauh dari jarinya, menciptakan jejak ki yang panjang saat melesat di udara menuju otak Xiao Chen. Meskipun api ini tampak biasa saja, sebenarnya terdapat energi api yang sangat besar di dalamnya. Karena banyak lawan Tang He yang meremehkannya dan ceroboh, mereka pun mati di hadapan api ini. Dia tidak percaya bahwa pada jarak sejauh itu, seorang murid bela diri kelas rendah yang terluka akan mampu menahan dahsyatnya api ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mampu menahan dahsyatnya api ini, tetapi sejak awal, ia memang tidak pernah berniat menghadapinya secara langsung. Ia menggenggam erat lunar shadow di tangannya dan mengubah posturnya. Sambil mengangkat tangannya, dia mengarahkan ujung tajam pedangnya ke Tang He. Xiao Chen hanya berganti posisi dengan santai dan tampak tidak bergerak sama sekali. Masih tidak ada perbedaan dengan Xiao Chen sebelumnya yang tampak terluka parah dan lemah. Namun, kelopak mata kanan Tang He tiba-tiba berkedut. Pikirannya terasa kosong dan ia merasakan bahaya yang tak henti-hentinya. Bagaimana mungkin? Orang ini sedang terluka parah, bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Tang He menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menekan rasa takut di hatinya. Semburan api itu sudah kurang dari 1 meter dari Xiao Chen. Dalam sedetik, api itu akan menembus otak Xiao Chen. Hanya butuh sedetik dan orang ini akan mati. Memikirkan hal ini, rasa takut di hati Tang He lenyap sepenuhnya. Ia menampakkan senyum tipis di wajahnya. Sudah waktunya semua ini berakhir. Namun, tepat pada saat itu, Xiao Chen tiba-tiba berteriak. Aura tak terbatas yang hampir dapat menumbangkan gunung dan lautan seakan terpancar dari tubuhnya. Hutan yang tenang bereaksi seolah-olah ada deru ombak besar, sementara suara deburan ombak laut yang terus-menerus terdengar. Suatu kekuatan tak berwujud tampak meledak keluar dari tubuh Xiao Chen dan semua pohon besar dalam jarak 100 meter di belakang Xiao Chen tumbang oleh angin kencang, berubah menjadi serpihan-serpihan. Seluruh langit dipenuhi pecahan-pecahan, berlapis-lapis menumpuk di belakang Xiao Chen. Mereka tampak seperti gelombang laut raksasa, beriak tanpa henti, bergoyang lembut. Xiao Chen merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan dahsyat yang akan meledak.
Saat itu, ia merasa bahwa bahkan jika dewa dan Buddha muncul di hadapannya, ia memiliki keyakinan untuk menghancurkan mereka. Merusak. Sambil berteriak dengan geram, Xiao Chen berayun pelan dari posisi duduknya yang santai, tetapi gerakan kecil itu dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Serangan lembut ini hampir mampu menembus ruang dan waktu, dan seluruh ruang di sekitar mereka berfluktuasi untuk sementara waktu. Gelombang laut raksasa yang terbuat dari pecahan pohon mengeluarkan suara ledakan dan raungan naga keluar dari dantian Xiao Chen. Energi dahsyat itu menjalar melalui lengan Xiao Chen dan Lunar Shadow, lalu berubah menjadi ki pedang berbentuk naga dan melesat keluar. Saat ki pedang meninggalkan bilahnya, Lunar Shadow tak mampu lagi menahan energi dahsyat itu dan hancur berkeping-keping. Meskipun butuh waktu cukup lama untuk menggambarkannya, semua ini terjadi dalam sekejap. Gumpalan api yang ditembakkan Tang He bagaikan cacing kecil di depan pedang ki berbentuk naga milik Xiao Chen dan menghilang saat bersentuhan. Pedang raksasa berbentuk naga itu memancarkan ki yang tak terbatas saat menuju Tang He. Suatu hari nanti, aku akan membalikkan arus sungai. Tang He menatap semua itu dengan tatapan kosong, dia seakan-akan melihat ombak besar di lautan luas dan murid bela diri kelas rendah itu menunggangi naga biru raksasa keluar dari dalam laut. Di bawah kekuatan binatang suci kuno ini, bahkan roh bela diri burung api dalam tubuh Tang He pun tak kuasa menahan gemetar. Seluruh tubuh Tang He bergetar dan esensi di dalamnya kacau balau, menolak untuk menuruti kehendaknya. Dalam sekejap, tubuh Tang He berubah menjadi debu. Tak terdengar lagi jeritan kesakitan, dan lenyap begitu saja. Hanya liontin giok merah yang terlihat berjatuhan. Pedang Ki tak berhenti di situ dan terus melesat maju. Sebuah jurang besar, yang seolah membentang ke kejauhan selamanya, muncul di tanah. Inilah kekuatan teknik bela diri tingkat surga, kekuatan roh bela diri naga biru. Kekuatannya mampu meruntuhkan gunung dan lautan, menghancurkan langit dan bumi. Bahkan ketika digunakan oleh seorang murid bela diri kelas rendah, kekuatannya begitu mengerikan. Saat Xiao Chen melihat tubuh Tang He hancur menjadi debu, pikirannya langsung rileks. Begitu ia rileks, efek samping dari terlalu banyak mengonsumsi pil obat dan menjalankan teknik bela diri tingkat surga datang silih berganti. Esensi dalam tubuhnya menjadi kacau dan seluruh tubuhnya memucat hingga pembuluh darahnya terlihat jelas. Sesaat kemudian, kulitnya mulai robek dan darah segar terus menetes keluar. Rasa sakit seperti ini bagaikan digigit jutaan semut secara bersamaan, rasa sakit yang membuat seseorang lebih memilih mati. Di dalam ruang mental di lautan kesadarannya, indera spiritualnya juga sangat kacau. Rasa sakit yang hebat berasal dari tubuhnya dan jiwanya terus-menerus menyiksa Xiao Chen. Berusaha keras untuk tetap tenang, Xiao Chen menyeret tubuhnya yang reyot selangkah demi selangkah menuju ngarai. Liontin giok merah yang jatuh dari tubuh Tang He sangat mencurigakan. Liontin itu sebenarnya tidak rusak akibat serangan teknik bela diri tingkat surga. Pasti ada yang aneh dengannya. Dengan susah payah, ia berhasil menyeret tubuhnya dan memegang liontin giok merah darah itu di tangannya. Sebelum sempat melihatnya, Xiao Chen pingsan karena kesakitan. Xiao Chen tidak menyadari kekuatan destruktif dari teknik bela diri tingkat surga, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankannya. Ada banyak contoh di benua Tianwu tentang orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menjalankan teknik bela diri tingkat tinggi, yang mengakibatkan tubuh mereka meledak. Kalau bukan karena karakteristik khusus dari Azure Dragon Martial Spirit, tidak akan semudah Xiao Chen pingsan di tanah. Di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, di area yang dipenuhi ki spiritual yang pekat, Tang Yuan dan yang lainnya dengan cemas menunggu tetua kedua mereka. Melihat langit yang semakin gelap, sekelompok orang yang awalnya tenang juga mulai cemas. Ketika mereka mendengar ledakan keras dari kejauhan, mereka menjadi sangat takut dan gelisah. Setelah sekian lama, tetua kedua masih belum kembali. Akhirnya, salah satu dari mereka tak kuasa menahan diri dan bertanya kepada Tang Yuan, "Tuan muda, haruskah kita tetap menunggu tetua kedua?" Tetua pertama dan yang lainnya masih menunggu kita untuk membawa kembali giok darah roh. Tang Yuan sudah membersihkan pakaiannya dan membersihkan debu di tubuhnya, tetapi raut wajahnya masih tampak sedih dan lesu. Mendengar pertanyaan ini, ia tak kuasa menahan diri dan memarahi orang itu. "Aku juga ingin melakukannya, tetapi giok darah roh masih bersama paman kedua. Sekalipun kita pergi, itu akan sia-sia." Mendengar hal ini, sekelompok orang yang tadinya cemas menjadi semakin khawatir. Ini adalah misi penting yang diberikan oleh tetua pertama kepada mereka. Demi misi ini, mereka tidak hanya mengirim 3 murid bela diri kelas superior dan 7 master bela diri, mereka bahkan mengirim seorang Grand Master bela diri untuk memimpin mereka. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka bahkan bisa berlenggak-lenggok di sekitar kota Mohe.
Siapa sangka misi yang awalnya sederhana ini akan berakhir seperti ini. Jika tetua pertama mengetahui hal ini, kelompok orang ini akan mengalami masa sulit. Di antara kelompok orang ini, Tang Yuan adalah yang paling bingung. Yang lain mungkin tidak tahu kegunaan giok darah roh, tetapi dia sangat jelas tentangnya. Dengan hasil yang begitu menghancurkan, ketika memikirkan konsekuensinya, Tang Yuan bergidik. Jika mereka tidak datang mencari buah merah Nascian ini, mereka tidak akan memprovokasi orang aneh itu. Maka, situasi tidak akan memanas seperti ini. Tang Yuan merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena mencoba menjilat tetua kedua, karena mencoba bersikap cerdik tetapi malah membuat kesalahan. Tuan muda pertama, jangan cemas. Situasinya mungkin belum mencapai tahap yang tak tertangani. Tetua kedua mungkin hanya sedikit terlambat, mungkin dia terluka parah. Kita harus pergi dan memeriksa situasinya, orang yang berbicara sebelumnya menganalisis dengan tenang. Jika tetua kedua terluka parah, bukankah kita sama saja mencari kematian? Tang Yuan hampir berteriak marah, tetapi setelah memikirkannya, ia perlahan-lahan mulai tenang. Kata-kata orang ini masuk akal, tetua kedua telah mencapai puncak Grandmaster bela diri tingkat medial sejak lama, bahkan jika ia kalah dari orang misterius itu juga tidak akan baik-baik saja. Yang terpenting adalah, sekalipun tetua kedua terbunuh olehnya, orang misterius itu belum tentu dapat mengambil giok darah roh itu, sebab tidak ada gunanya bagi dia. Memikirkan hal ini, raut wajah Tang Yuan melembut saat ia berkata kepada yang lain, kita perlu mengambil giok darah roh itu. Jadi, apapun situasinya, kita perlu memeriksa tempat terjadinya ledakan itu. Ekspresi orang lain menunjukkan ketakutan. Meskipun suara ledakan terdengar dari kejauhan, mereka masih merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun, ketika mereka memikirkan konsekuensi kegagalan misi ini dan mempertimbangkan untung ruginya, kerumunan itu memilih mengikuti Tang Yuan dan menuju ke lokasi ledakan. Tak lama kemudian, kerumunan itu melihat jurang yang menggelikan di tanah. Jurang itu lebarnya 3 meter dan dalamnya 7 meter, dan jelas membentang hingga ribuan meter. Ekspresi kerumunan berubah sangat tidak sedap dipandang tetapi di bawah pimpinan Tang Yuan, mereka tetap maju dengan cemas hingga akhirnya melihat Xiao Chen, yang telah jatuh ke dalam jurang. Melihat liontin giok merah di tangan Xiao Chen, Tang Yuan merasa gembira. Ia hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, sebuah bayangan hijau dengan cepat menangkap Xiao Chen, melompat ke depan, dan segera pergi. Tang Yuan menghentikan bawahannya yang hendak mengejar. Tatapan dinginnya menatap bayangan hijau yang menghilang sambil berkata dengan suara dingin, tidak perlu mengejar. Dalam kondisi tersebut, Xiao Chen akhirnya terbangun setelah sekian lama. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, ia akhirnya berhasil dan mendapati dirinya terbaring di ranjang kayu. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiao Chen menyadari bahwa ia berada di dalam gubuk kayu. Sinar matahari bersinar dari luar, memenuhi gubuk itu dengan kehangatan. Tak jauh dari tempat tidur, terdapat sebuah meja. Di atasnya terdapat seikat bunga mawar dan, di sampingnya, terdapat beberapa masakan rumahan. Semuanya vegetarian, tetapi tetap harum, membuat siapapun yang menciumnya tak sabar untuk menyantap hidangan tersebut. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Dia ingat bahwa dia terluka parah dan pingsan setelah mendapatkan liontin giok merah pada hari dia mengeksekusi kembalinya naga biru. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia diselamatkan oleh seseorang atau ditangkap oleh seseorang? Persetan, aku bangun duluan. Xiao Chen menyingkirkan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya yang terbalut perban. Tercium aroma obat samar dari perban, dan tiba-tiba ia merasa kulitnya lembut dan gatal, menandakan lukanya hampir sembuh. Setelah bangkit, Xiao Chen memasuki kondisi kultivasi setelah beberapa kesulitan. Ia menurunkan kesadarannya dan perlahan-lahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Ia kemudian menyadari sesuatu yang tak terduga, meridiannya, yang seharusnya rusak parah, ternyata juga hampir pulih sepenuhnya. Ini mungkin efek dari mengonsumsi pil obat. Sepertinya, orang yang membawanya ke sana tidak hanya membalutnya, tetapi juga membuang pil obat untuknya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen keluar dari kondisi kultivasinya dan melepas perban lapis demi lapis. Saat ia melepasnya, wajahnya perlahan memerah, karena bahkan area pribadinya pun masih dibalut beberapa lapis perban. Jika orang yang membalutnya adalah laki-laki, ia lebih baik mati. Setelah semua perban dilepas, kulit pucatnya terlihat dan Xiao Chen mulai rileks. Obat yang dioleskan pada perban pasti sangat ampuh karena tidak meninggalkan bekas luka, jadi ia tidak perlu khawatir akan cacat. Di ujung tempat tidur juga terdapat satu set pakaian pria baru. Xiao Chen merasa terhibur, orang ini bahkan telah menyiapkan pakaian untuknya.
Setelah mengenakan pakaian itu, Xiao Chen dengan tidak sabar mengambil makanan di atas meja. Meskipun setelah mengonsumsi pil puasa, ia tidak perlu makan atau minum, setelah sekian lama tidak makan atau minum, ia merasa rindu melakukannya. Ketika melihat meja penuh dengan makanan lezat, Xiao Chen tak kuasa menahan diri. Melihat situasi saat ini, dia pasti selamat. Jika dia tertangkap, musuh tidak akan menggunakan obat-obatan sebagus itu atau bahkan menyiapkan pakaian untuknya. Dengan kecepatan luar biasa, Xiao Chen dengan cepat menghabiskan semua makanan di meja. Meskipun tidak ada hidangan mewah, ia merasa rasanya jauh lebih lezat. "Hei, sepupu, kamu sudah bangun." Pintu gubuk kayu itu terbuka pelan dan terdengar suara terkejut yang menyenangkan. Ketika Xiao Chen yang mulutnya penuh makanan dan penampilannya sangat tidak sedap dipandang, tiba-tiba melihat Xiao Yulan di luar pintu, dia terkejut dan tanpa sengaja tersedak makanan, lalu batuk-batuk terus-menerus. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen pulih. "Sepupu Yulan, mengapa kamu di sini?" Tanyanya dengan cara yang tidak jelas. Melihat penampilan Xiao Chen, Xiao Yulan terkikik, wajahnya secantik bunga yang sedang mekar. Ia bertanya dengan suara lembut, "Sepupu, makanlah dengan perlahan. Kalau kurang, aku bisa membuatkan lagi untukmu." Mendengar kata-kata ini, Xiao Chen akhirnya mengerti. Sepupu Yulanlah yang telah menyelamatkannya. Sambil menyeka mulutnya dengan tangan, ia tidak mengambil sumpit dan melanjutkan makan. Setelah Xiao Yulan terlihat makan seperti itu, bagaimana mungkin ia berani melanjutkan makan? Tiba-tiba, ia teringat bahwa area pribadinya juga diperban. Ia menatap Xiao Yulan, lalu berpura-pura bertanya dengan acuh tak acuh, "Sepupu Yulan, apa kau membantuku membalutnya?" Xiao Yulan mengangguk, ia tidak menyadari ada yang salah. "Kebetulan aku sedang kembali dari gunung bagian dalam hari itu ketika aku mendengar ledakan. Saat aku bergegas, aku melihatmu tergeletak di tanah, terluka parah. Kau terluka parah, jadi aku tidak bisa melihatmu." Xiao Yulan tiba-tiba tersipu, seolah teringat sesuatu. "Aku berlatih kultivasi, tidak perlu memusingkan detail-detail kecil. Aku perlu bermurah hati, baik secara mental maupun fisik." "Murah hati, baik secara mental maupun fisik." "Sepupu Yulan, kau sungguh berani dan tak terkekang." Xiao Chen tersenyum getir dalam hatinya. "Benar, Sepupu Yulan, sudah berapa lama aku pingsan?" "Sudah 2 hari. Kemarin, tetua ketiga bahkan datang mengunjungimu. Melihat meridianmu terluka, beliau memberimu pil awan giok. Kalau bukan karena itu, luka dalammu tidak akan sembuh secepat ini," kata Xiao Yulan cepat, menceritakan detail kunjungan tetua ketiga juga. Tetua ketiga, Xiao Tian. Semua urusan Gunung 7 Tanduk klan Xiao ditangani olehnya. Dengan keributan sebesar itu di hutan, wajar saja jika dia mengetahuinya. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah Xiao Tian benar-benar mengeluarkan pil awan giok untuk mengobatinya. Pil awan giok ini adalah pil kelas 4. Di seluruh wilayah Qizi, mustahil menemukan alkemis yang bisa memurnikannya. Pil yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang dalam keadaan darurat seperti itu bernilai ribuan emas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika ada kesempatan, ia harus membalas kebaikan ini. Saat ia meracik obat lagi, ia akan memberikan sebotol kepadanya. Xiao Chen mengukir segalanya di dalam hatinya. Xiao Yulan mengeluarkan liontin giok merah dan bertanya dengan sedikit curiga, "Sepupu Xiao Chen, dari mana kamu mendapatkan giok darah roh ini?" "Giok darah roh, begitulah nama liontin giok merah ini." Ia mengambil keputusan cepat dan menceritakan kejadian hari itu kepada Xiao Yulan, dengan banyak kebohongan. Selain menyembunyikan teknik bela diri peringkat surga, tebasan penakluk naga, dia tidak membuat kejanggalan lain. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak energi sebelum menghabisi Tang He dalam kehancuran bersama. Liontin giok merah ini diperoleh dari tubuhnya. Ketika Xiao Yulan mendengar bahwa liontin giok ini diperoleh dari Tang He, raut wajahnya sedikit berubah. "Awalnya aku mengira liontin giok ini milikmu, jadi aku tidak memberitahu tetua ketiga. Sepertinya masalahnya lebih serius dari yang kukira. Kita harus segera memberitahu tetua ketiga." "Itu hanya liontin giok, apakah itu penting?" Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam, lalu ia tiba-tiba teringat apa yang didengarnya saat menggunakan indera spiritualnya. Ia ingat Tang He menyebutkan sesuatu tentang rencana atau misi. Karena itu, ia bertanya, "Giok darah roh ini, untuk apa?" Xiao Yulan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan kepada Xiao Chen tentang asal-usul dan penggunaan spirit blood jade. "Berbicara tentang giok darah roh, pertama-tama kita harus mulai dengan menjinakkan binatang buas. Dengan binatang buas roh yang kuat, seseorang akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Karena itu, para kultivator di benua Tianwu tidak pernah menyerah untuk menjinakkan binatang buas roh.
Cara para pembudidaya awal menjinakkan binatang roh mirip dengan metode penjinakan hewan biasa. Mereka mengambil binatang roh muda dan merawatnya sejak muda. Setelah membesarkan dan melatih mereka, mereka menjalin hubungan dengan binatang roh, mencapai tujuan mereka dalam menjinakkan mereka. Namun, binatang roh berbeda dari hewan biasa, karena mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dengan metode ini, mustahil untuk berhasil menjinakkan binatang roh yang melebihi tingkat 4. Mustahil untuk menjamin kesetiaan binatang roh peringkat 4 ke atas. Bahkan, cukup umum melihat binatang roh melahap tuannya di tengah pertempuran. Terlebih lagi, metode penjinakan ini membutuhkan waktu yang lama. Jika dianggap cepat, itu masih beberapa tahun, jika lama, mungkin puluhan tahun. Selain itu, satu binatang roh hanya bisa melayani satu tuan dan tidak ada cara untuk memindahkannya ke orang lain. Situasi ini berlanjut hingga seorang tokoh jenius muncul dan mengubah segalanya. Dialah pendiri sekte Nusou, Maoyanan. Ketika Maoyanan menjelajahi benua, ia menemukan sebuah batu giok ajaib. Setelah dipoles, batu giok tersebut mampu menyimpan binatang roh di dalamnya, memungkinkan pemiliknya untuk menjalin kontrak darah. Setelah itu, penelitian lebih lanjut dilakukan dan mereka berhasil mengungkap lebih banyak rahasianya, menciptakan berbagai metode yang memungkinkan satu batu giok mengendalikan puluhan binatang roh secara bersamaan. Lebih lanjut, tidak ada batasan pada tingkat binatang roh. Bayangkan seseorang yang mampu mengendalikan puluhan binatang roh tingkat tinggi, bayangkan betapa mengerikannya kemampuan bertarungnya. Dengan demikian, ketika ia mendirikan sekte Nusou, ia menjadi kekuatan besar pertama di negara Tang Besar. Pada saat itu, semua orang mengetahui rahasia giok darah roh. Namun, di benua Tianwu, hanya negara Tang Besar yang memproduksi giok darah roh. Terlebih lagi, hampir semuanya dikuasai oleh sekte Nusou. Sangat sedikit yang berhasil menyebar ke tempat lain. Bisa dibilang, sepotong giok darah roh di tangan Xiao Chen adalah salah satu dari sedikit yang bisa ditemukan di negara Qin besar. Nilainya, berkali-kali lipat lebih tinggi daripada batu bulan. Apakah maksud sepupu, orang-orang dari klan Tang bermaksud menggunakan giok darah roh ini untuk menjinakkan binatang roh yang berada di sekitar peringkat 4? Tanya Xiao Chen setelah memahami inti masalahnya. Namun, ini sebenarnya bukan masalah besar. Xiao Yulan mampu melihat kecurigaan di hati Xiao Chen, masalah ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Menurut kesepakatan 3 klan besar, klan selain klan Xiao hanya bisa mendapatkan herba dan binatang roh dalam jumlah kecil. Namun, pengaturan itu juga dengan jelas menyatakan, terlepas hidup atau mati, binatang roh tingkat 4 ke atas tidak dapat disingkirkan dari Gunung 7 Tanduk. Ini adalah tujuan utama klan Xiao kami, sekaligus sumber pendapatan terbesar kami. Sekarang setelah klan Tang mengabaikan pengaturan ini, niat mereka menjadi sangat jelas. Mengingkari perjanjian ini berarti klan Tang meremehkan klan Xiao, berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini masalah yang cukup serius. Begitu ini dimulai dan jika tidak dikelola dengan baik, ketika kabar ini tersebar, otoritas klan Xiao atas Gunung 7 Tanduk ini akan dipertanyakan. Namun, mengapa klan Tang berani melakukan ini? Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada klan Xiao. Terlebih lagi, mereka selalu bersikap sangat rendah hati. Mungkin ada seseorang yang mendukung mereka sehingga bertindak seperti ini. Pada saat ini, aura berbahaya datang dari kejauhan. Xiao Chen buru-buru memancarkan indera spiritualnya, ia selalu sangat percaya diri dengan indranya. Setelah melepaskan indera spiritualnya, Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa jarak yang dapat ditempuh indera spiritualnya kini mencapai 800 meter. Namun, tepat sebelum ia sempat bersukacita, Xiao Chen mengerutkan kening. Melalui indera spiritualnya, ia melihat sekelompok pria berpakaian rapi membawa busur silang berat sedang bergerak cepat. Kelompok ini semuanya adalah master bela diri kelas superior, dan pemimpin mereka adalah seorang Grandmaster bela diri. Berdasarkan kecepatan mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Terlebih lagi, busur silang di tangan mereka bukanlah kualitas biasa. Kemungkinan besar, busur silang itu berasal dari Heavenly Craft Manor. Mengingat kembali indera spiritualnya, Xiao Chen segera berkata, ada sekelompok master bela diri datang ke arah kita dari timur. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Raut wajah Xiao Yulan berubah drastis. Ia tidak bertanya dari mana Xiao Chen mendapatkan informasi itu, melainkan langsung meraih tangannya dan melompat keluar jendela. Tepat ketika mereka berdua melompat keluar, terdengar desingan di udara. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah gubuk kayu itu. Kekuatan anak panah itu luar biasa dahsyat, begitu dahsyatnya hingga tak lama kemudian, gubuk kayu itu pun berlubang tak terhitung jumlahnya. Namun,
para pria berpakaian hitam itu tidak berhenti. Tak lama kemudian, gubuk kayu itu runtuh dengan suara dentuman. Xiao Yulan menoleh untuk melihat gubuk kayu yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun, dan raut wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Huci, melihat gubuk kayunya hancur, Xiao Yulan tidak larut dalam amarah. Sebaliknya, ia mengeluarkan sinyal penyelamatan dari lengan bajunya. Setelah satu putaran kembang api merah diledakkan di udara, satu putaran lagi meledak, dan pada putaran ketiga, kembang api itu lenyap sepenuhnya. Xiao Yulan segera berkata kepada Xiao Chen, ini adalah sinyal penyelamatan tingkat tertinggi. Sebentar lagi, tetua ketiga dan yang lainnya akan tiba. Xiao Chen menatap orang-orang berpakaian hitam itu. Mereka telah menemukan kembang api dan bergegas menuju ke arah mereka. Ia merasa tak berdaya. Mungkin saat tetua ketiga dan yang lainnya tiba, mungkin hanya tersisa 2 mayat. Jika Xiao Chen sendirian di sini, setelah menggunakan Lightning Evasion, ia pasti bisa pergi dengan mudah. Sayangnya, dengan kondisinya saat ini, mustahil untuk membawa seseorang bersamanya saat menggunakannya. Mereka berdua berlari tanpa henti, sesekali menghindari anak panah yang ditembakkan ke arah mereka. Akibatnya, kecepatan mereka melambat secara signifikan. Jika mereka tidak bisa memikirkan solusi, mereka akan segera tertangkap. Xiao Chen dengan lincah berguling-guling di udara, menghindari anak panah, sambil berkata dengan nada mendesak, "Sepupu Yulan, kalau begini terus, mereka pasti akan segera menyusul kita." Xiao Yulan menoleh untuk melihat situasi di belakangnya. Para pria berbaju hitam terus melompat dari pohon ke pohon, bahkan tak berhenti selangkah pun. Mereka pasti sangat terlatih menggunakan busur silang, karena bahkan saat menembak, mereka tak henti-hentinya bergerak. Sambil merentangkan kedua tangannya, tubuh Xiao Yulan menari-nari di udara, sementara kelopak-kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Aroma poinsettia menyebar ke seluruh hutan. Xiao Yulan berhenti, lalu menghunus pedang bulan patah dan kembali menari. Gerakannya sangat elegan, bak peri yang lincah. Anak panah yang ditembakkan tampak seperti mengenai penghalang tak kasat mata, semuanya terpantul ke samping. Aliran ujung pedang merah beterbangan di sekitar mereka, sementara Xiao Yulan menari tanpa henti di tengah langit yang dipenuhi kelopak bunga. Kemudian, pedang bulan patah menembakkan pedang-pedang merah yang tak terhitung jumlahnya ke area di sekitarnya. Meskipun ujung pedang merah itu tampak indah menari-nari di udara, semuanya mengandung racun poinsettia. Sentuhan saja sudah cukup, dan seseorang akan langsung teracuni. Ujung pedang merah yang rapat hampir memenuhi seluruh area di sekitar tubuh Xiao Yulan. Seluruh ruangan dipenuhi serbuk sari poinsettia. Meskipun serbuk sari itu beracun, ia sangat memikat. Semakin cantik sesuatu, semakin besar kemungkinan berbahaya. Ketika para pria berpakaian hitam melihat ruang merah di depan mereka, mereka dengan bijaksana berhenti. Poinsettia adalah salah satu dari 5 racun mematikan, tidak semua orang berani mencobanya. Xiao Chen, yang berada di depan, menatap kosong ke arah Xiao Yulan yang menari di antara kelopak bunga. Saat ini, ia bagaikan peri, menari tarian paling memikat di dunia, membuat siapapun yang melihatnya terhanyut tak mampu kembali tersadar. Ayo pergi, sepupu Xiao Chen. Entah kapan Xiao Yulan berhenti menari dan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Chen. Sambil meraih tangannya, mereka berganti arah dan terus berlari. Arah itu menuju area inti Gunung Tujuh Tanduk. Di area itu, binatang roh lebih ganas daripada yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi, ada binatang roh yang berperingkat tinggi. Murid bela diri biasa, atau bahkan Grandmaster bela diri, tidak akan berani memasuki area itu begitu saja. Xiao Yulan telah berkultivasi di sana selama 10 tahun dan mengandalkan keakrabannya dengan daerah itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengusir para pengejar setelah mereka memasuki area dalam Gunung Tujuh Tanduk. Sadar kembali, Xiao Chen menatap Xiao Yulan yang sedang menggenggam tangannya, "Sepupu, sebenarnya lukaku sudah sembuh. Aku bisa bergerak sendiri." Xiao Yulan tidak menjawab pertanyaannya dan hanya terus menggenggam tangannya, lalu bergegas maju. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau akan mati, tapi kau masih bisa peduli dengan hal-hal ini." Di matanya, Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas rendah. Saat ini, mereka sedang dikejar. Jika dia berpegangan padanya, mereka pasti bisa lebih cepat. Akan tetapi, meski kekuatan Xiao Chen tampak sederhana di permukaan, Xiao Yulan yang membantunya seperti ini sebenarnya membuat kecepatan mereka jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Xiao Chen hendak membalas, ketika Xiao Yulan tiba-tiba berhenti. Tatapannya dingin menatap ke depan. Di bawah pohon besar, seorang pria berpakaian hitam berdiri diam di sana. "Serahkan spirit blood jade atau mati." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, tanpa jejak emosi dalam suaranya.
Poinsettia yang sangat beracun mungkin mampu menahan para master bela diri itu, tetapi pria berbaju hitam ini adalah seorang Grandmaster bela diri kelas superior. Tentu saja, ia punya cara untuk melindungi diri dari racun poinsettia. Tanpa melakukan apapun, para Grandmaster bela diri terus bermunculan di sekitarnya, membuat Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master bela diri, dia yakin bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun, jika ia bertemu dengan seorang martial Grandmaster puncak, ia hanya bisa mengandalkan kembalinya naga Azure untuk mempertaruhkan segalanya. Namun, setelah pelajaran yang ia terima terakhir kali, ia tidak lagi berani gegabah menggunakan teknik bela diri tingkat surga yang mengerikan ini. Xiao Yulan tidak menjawab. Sebaliknya, langit kembali dipenuhi kelopak bunga, dan pedang bulan patah di tangannya menusuk tanpa ragu ke arah pria itu. Mencari kematian, pria berpakaian hitam itu mendengus. Ia bereaksi secepat kilat dan dengan lembut mencondongkan tubuh ke samping, menghindari pedang itu. Kemudian, ia mengulurkan dua jari, membentuknya menjadi pedang, dan menusuk ke arah otak Xiao Yulan. Xiao Yulan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi pria itu tidak mengejarnya. Menarik tangannya, sebuah bunga pemakan manusia melesat keluar dari tangannya. Bunga pemakan manusia itu membuka kelopaknya, seperti mulut raksasa binatang buas, dan dengan kejam menggigit poinsettia di belakangnya. Ternyata orang itu sudah tahu Xiao Yulan telah menanam poinsettia di belakangnya. Serangan sebelumnya hanyalah tipuan, dan itulah jurus pamungkasnya. Bunga pemakan manusia itu dapat menyerap semua serbuk sari ke dalam tubuhnya lalu mencernanya, menghasilkan racun yang lebih kuat. Tak heran ia tidak takut dengan sifat racun poinsettia. Ia mampu merasakan poinsettia yang diam-diam muncul di belakangnya. Saat kejadian itu terjadi, Xiao Yulan tidak dapat mengingat kembali roh bela dirinya. Suara mengunyah terdengar, dan bunga pemakan manusia itu sudah menggigit poinsettia dengan kuat, mengunyahnya. Situasinya kritis. Saat Xiao Yulan bertarung, ia dikelilingi oleh kelopak bunga poinsettia. Sifat racunnya tidak dapat membedakan kawan atau lawan, bahkan tidak membiarkan Xiao Chen mendekat untuk membantu. Pada saat ini, Xiao Chen tak kuasa menahan diri lagi. Ia berteriak, "Petir turun!" Petir menyambar langit kosong, menyambar ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria itu tak berani mengambil risiko dan langsung mundur. Tepat ketika ia berhenti bergerak, petir di langit kembali menyambar ke arahnya. Indra spiritual Xiao Chen telah menguncinya, memungkinkannya menentukan di mana ia akan mendarat dalam sekejap. Jika ia mundur, Lightning Dash Chen dapat langsung menyerang. Namun, dengan tingkat kultivasi Xiao Chen, ia hanya mampu mempertahankan eksekusi cepat ini sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, ia harus beristirahat sejenak sebelum mengeksekusinya lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Yulan segera memanggil kembali poinsettia. Yang tersisa hanyalah kelopak yang patah, sisanya telah dimakan oleh bunga pemakan manusia itu. Menghindari petir sekali lagi, mata pria berpakaian hitam itu dipenuhi cahaya dingin. Tatapannya terkunci pada Xiao Chen saat ia melambaikan tangannya dan bunga pemakan manusia yang jahat itu membuka mulutnya yang besar, menuju Xiao Chen dalam sekejap. Melihat bunga pemakan manusia yang mengerikan itu, Xiao Chen diliputi rasa takut. Bunga itu ternyata memiliki gigi tajam yang hanya dimiliki hewan karnivora. Pada giginya, ia bahkan bisa melihat kilatan dingin. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras, berusaha keras memikirkan cara untuk mengatasinya. Hal terkuat yang bisa ia andalkan adalah roh bela diri naga Azure-nya. Namun, senjata rohnya sudah rusak, jadi wajar saja jika ia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan naga Azure. Karena itu, yang bisa ia andalkan hanyalah api sejati guntur ungu. Sayangnya, api sejati guntur ungu memiliki kelemahan yang sangat serius. Meskipun sangat kuat, api itu tidak memiliki daya tembus yang kuat. Dengan penghalang esensi dari seorang murid bela diri biasa, api itu dapat dengan mudah dilawan. Bagaimana dia bisa meningkatkan daya tembus Purple Thunder True Fire? Namun, dengan situasi saat ini, ia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bunga pemakan manusia itu sedang mendekatinya. Begitu bunga pemakan manusia itu mendekat, tanpa senjata roh, ia akan langsung ditelannya, tanpa meninggalkan apapun. Puci, api ungu berkumpul di ujung jari Xiao Chen. Ketika ia memfokuskan indera spiritualnya pada api tersebut, Xiao Chen tiba-tiba mendapat ide aneh. Menggunakan teknik alkimia, indera spiritualnya dengan cepat membuat api sejati guntur ungu berputar. Dengan setiap putaran, esensi Xiao Chen akan terkuras secara signifikan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam api sejati guntur ungu juga meningkat secara signifikan. Dengan bunyi, swoosh, api itu dengan cepat menuju ke bunga pemakan manusia. Bang!
Ketika api berbenturan dengan bunga pemakan manusia, terjadi ledakan dahsyat. Bunga pemakan manusia raksasa itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Itu justru menyebabkan ledakan yang sangat berbeda dari dugaan Xiao Chen. Awalnya, ia mengira versi peningkatan dari api sejati guntur ungu ini akan mampu menembus bunga pemakan manusia dan mengalahkannya, sebelum akhirnya menyerang pria berpakaian hitam itu. Namun, sepertinya ia harus terus mempertimbangkan hal ini lebih lanjut di masa mendatang. Namun, bahaya di depannya telah berlalu. Xiao Chen mengeluarkan giok darah roh dari cincin semesta. Giok darah roh itu bersamaku. Kalau kau menginginkannya, tangkap aku dulu, teriak Xiao Chen keras kepada pria berpakaian hitam itu. Saat itu, Xiao Yulan sudah terluka dan untuk sementara tidak bisa bertarung. Ia hanya bisa memancing pria berpakaian hitam itu pergi sendirian. Jika dia bisa memancingnya pergi sendiri, akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri menggunakan Lightning Evasion. Dengan begitu, sepupu Yulan juga akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat sosok Xiao Chen melesat pergi, pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan memanifestasikan jiwa bela dirinya. Ia lalu dengan cepat mengejar Xiao Chen. Tujuannya hanya untuk mendapatkan giok darah roh, tidak ada yang lain yang penting. Karena giok darah roh ada bersama Xiao Chen, dia tidak perlu lagi repot-repot dengan Xiao Yulan. Wajah Xiao Yulan tampak sangat pucat saat ia melihat sosok Xiao Chen pergi. Ekspresinya rumit saat tangannya yang memegang pedang bulan patah terus bergetar. Pikirannya kacau balau saat ia mempertimbangkan apakah akan mengejar mereka atau tidak. Tentu saja, ia tahu bahwa Xiao Chen memancing pria berpakaian hitam itu agar ia punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tingkat kultivasi pria itu, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tetap tidak akan sebanding dengannya. Lebih baik mereka menggunakan satu orang untuk memancingnya pergi, menyelamatkan orang yang lain. Jika dia mengejar mereka sekarang, usaha sepupu Xiao Chen akan sia-sia. Namun, dia yakin jika dia pergi, Xiao Chen yang terluka parah tidak akan bisa lepas dari pria itu. Tidak mungkin dia bisa setenang atau setenang itu. Pada saat yang sama, di perkemahan klan Xiao di Gunung Tujuh Tanduk, tetua ketiga klan Xiao menatap langit dan melihat 3 putaran kembang api merah tiba-tiba bermekaran di udara. Ia langsung mengerutkan kening. Sampaikan perintahnya. Semua murid klan Xiao dari ranah murid bela diri ke atas harus segera berkumpul. Kirim seseorang untuk memberitahu tetua pertama bahwa nona pertama dalam bahaya. Katakan padanya untuk memanggil tetua Liu. Cepat, kelompok di bawahnya belum pernah melihat ekspresi seseram itu di wajah tetua ketiga sebelumnya. Mereka tahu bahwa situasinya serius dan langsung bergerak. Dalam waktu singkat, arus bawah Gunung Tujuh Tanduk telah melonjak dan terjadi perubahan drastis dalam situasi mereka.